adalah Allah pemelihara kami yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan terlebih daripada itu juga Engkau adalah Tuhan yang menjadi tujuan hidup kami. Sebab kami sadar bahwa tidak ada tujuan yang lain selain daripada Allah sendiri yang akan mendatangkan kebaikan di dalam diri kami. Karenanya Tuhan, kami memohon kepadamu supaya sebagai anak-anak-Mu kami diperlengkapi, ditopang, dituntun oleh Tuhan dengan sabda Tuhan yang menolong kami untuk hidup menikmati segala kebaikan Tuhan. Walaupun kehidupan kami barangkali di dalamnya ada begitu banyak hal yang tidak mudah untuk kami jalani. Ada banyak tantangan, godaan, pencobaan. Karenanya Tuhan, kami memohon, pimpinlah kami dengan sabda-Mu pada pagi hari ini untuk memperbarui diri kami dan membuat kami terus bertumbuh di dalam anugerah-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Ya, renungan pada pagi hari ini saya dasarkan atas surat 1 Korintus pasal 6 1 Korintus pasal 6. Baik, kalau sudah baca Alkitab fokus semuanya ya. Tidak waktunya untuk main-main lagi. Satu Korintus pasal 6 ayat 9b sampai 11. 1 Korintus 6 ayat 9b sampai 11 demikian bunyinya. Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, belakangan ini kalau kita memperhatikan berita-berita di mass media, baik media massa cetak maupun televisi, berita-berita kriminal yang begitu mencengangkan, sangat memprihatinkan, dan begitu sadis berulang kali terjadi. Beberapa waktu yang lalu saya memperhatikan hampir tiap hari berita kriminalitas yang sadis itu muncul, dan secara spesifik lagi ya, secara khusus terutama adalah kejahatan pelecehan seksual atau pemerkosaan. Beberapa bulan yang lalu, waduh, beritanya begitu beruntun ya. Belakangan ini muncul lagi. Nah, yang menjadi korban kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak. Anak-anak itu bisa laki-laki maupun perempuan begitu. Nah, lalu satu koran, saya lupa koran apa, tetapi memberikan headline-nya besar-besar begitu.
Judulnya Darurat Negeri Darurat Pornografi. Judulnya Negeri Darurat Pornografi. Gitu. Nah, mengapa demikian? Oleh karena rupa-rupanya begitu banyak pelaku tindak pemerkosaan atau pelecehan seksual ketika diinterogasi atau bahkan diwawancarai di televisi, jawabannya nyaris seragam. Kenapa kamu melakukan ini? Jawabannya nyaris seragam. Karena saya nonton video porno. Gitu. Tanya, kenapa kamu tega melakukan ini? Jawabnya, karena saya habis nonton video porno. Dan yang luar biasa lagi, pelakunya ternyata bukan hanya orang-orang dewasa, bahkan yang kategori usia anak-anak, bahkan ada yang anak-anak dalam pengertian usia yang memang masih termasuk anak-anak betul, ya, belum remaja bahkan. Dalam kategori usia maksud saya, ya. Anak-anak usia SD. Ya kan saya membaca di koran atau di televisi dengar anak SD memperkosa temannya, rame-rame. Tidak patut ditertawakan. Yang beginian sekali lagi saya ingatkan, tidak patut ditertawakan. Ini harus menjadi keprihatinan, kesedihan kita bersama. Ada orang diperkosa kita tertawa, menunjukkan moralitas kita. Bayangkan kalau yang diperkosa itu adalah ibu kamu. Bayangkan kalau dilecehkan secara seksual kakak kamu atau adik kamu atau bahkan diri kamu sendiri. Kalian pasti tidak akan bisa tertawa. Karena itu jangan pernah menertawakan kasus-kasus yang seperti ini. Saya ingin anak-anak Masehi dan secara khusus pada hari ini SMP Masehi, camkan betul kata-kata saya. Jangan pernah bercanda dengan yang namanya kasus-kasus pemerkosaan, kasus-kasus pelecehan seksual. Tidak patut jadi bahan guyonan, tidak patut jadi bahan tertawaan. Itu menimbulkan penderitaan yang begitu dalam, begitu pahit, bahkan seumur hidup bagi para korbannya. Bayangkan ada anak kecil diperkosa sama ayahnya sendiri, terkapar di rumah sakit selama kira-kira 10 hari lalu kemudian mati. Anda patut tertawakan itu? Itu tidak patut ditertawakan. Kita patut untuk menangis dengan hal itu. Maka saya mengajak kita untuk melihat kepada surat 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11 tadi untuk mengingatkan kita betul apa sikap Tuhan berkaitan dengan hal semacam ini. Melalui Rasul Paulus Tuhan bersabda, jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Lalu ada pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, dikatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini konteksnya pada waktu itu adalah kebiasaan bangsa-bangsa pada waktu itu, kecuali bangsa Yahudi ya, pada waktu itu punya prinsip moralitas yang sedemikian tinggi. Tetapi bangsa-bangsa lain, nah, kenapa tadi dikaitkan dengan penyembahan berhala? Karena memang pada waktu itu yang namanya percabulan, yang namanya perzinahan itu bahkan dilakukan dalam konteks kehidupan beragama begitu. Ya, itu ada kuil-kuil termasuk di kota Korintus.
penyembahan kepada ada dewi, misalnya Dewi Artemis, kalau di Efesus ada Dewi Diana, itu yang menjadi imam itu adalah perempuan-perempuan. Nah, di dalam ibadah mereka, penyembahan mereka kepada berhala-berhala itu, mereka melakukan percabulan, mereka melakukan perzinahan. Yang melayani siapa? Para imam-imam itu. Ada kuil di kota Korintus, isinya imam-imamnya perempuan sebanyak 1.000 orang. Dan semuanya adalah, kalau sekarang orang menyebut wanita tunasusila begitu, atau pelacur istilahnya. Mereka melayani sebagai imam di kuil-kuil itu. Penyembahan yang mereka lakukan kaitannya dengan itu. Coba bayangkan sebuah kota terlihat ada 1.000 orang wanita tunasusila. Nah, wong yang tidak kelihatan saja kelihatan 1-2, masyarakat bisa dengan gampang melihat, apalagi 1.000 orang. Nah, sehingga itu mempengaruhi masyarakat secara luas, termasuk juga orang-orang Kristen pada waktu itu. Nah, di dalam hal seperti ini Rasul Paulus mengatakan jangan sesat. Jangan sesat. Mereka berpikir bahwa hal itu tidak masalah. Yang penting itu kan imannya. Imannya sudah percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat. Lah tubuhnya ini mau dipakai rusak-rusakan, tidak apa-apa. Mati tubuhnya juga rusak kok, busuk jadi tanah atau dibakar jadi abu. Tidak ada kaitannya dengan kerajaan surga. Yang penting rohnya. Nah, tetapi justru ini disebut sebagai pikiran yang sesat. Ya, tidak kemudian berkata, tidak apa-apa toh. Tubuhnya dibikin buat apa-apa. Yang penting hari Minggu datang beribadah, lalu kemudian mengaku dosa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, kan diampuni. Selesai. Justru ini pikiran yang disebut Rasul Paulus sebagai sesat. Tadi disebutkan ada orang yang cabul. Apa itu orang yang cabul? Orang yang pikirannya dikuasai oleh hawa nafsu seksual yang tidak benar, yang tidak pada tempatnya, menempatkan seksualitas sebagai hal yang bisa dipakai sembarangan. Ini orang cabul. Lalu kemudian penyembah berhala, jelas orang-orang yang menyembah berhala-berhala. Lalu orang berzina. Orang berzina adalah orang melakukan hubungan seksual tetapi tidak di dalam ikatan pernikahan yang sah. Banci, orang pemburit. Nah, antara banci dengan orang pemburit itu begini. Ini sama-sama homoseksual begitu. Homoseksual. Banci di sini pengertiannya adalah homoseksual yang berperan sebagai perempuan. Lalu kemudian orang pemburit itu adalah homoseksual yang berperan sebagai laki-laki. Nah, semuanya tadi dikatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maka Rasul Paulus menyatakan ini kepada jemaat di Korintus. Nah, bahkan dikatakan ayat 11, beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Dulunya juga begitu, orang-orang Kristen di Korintus sebelum mengenal Tuhan sama. Tetapi sekarang sudah dikatakan kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Lalu kalau begitu bagaimana? Apakah akan dilakukan terus? Tidak. Ayat 13 bagian B. Ayat 13 bagian B. Ayat 13 saja saya baca semuanya. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan
melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Perhatikan ini. Tubuh bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Yang ngomong bukan saya, tetapi firman Tuhan melalui Rasul Paulus. Nah, mengapa demikian? Karena Rasul Paulus punya konsep yang penting sekali, bersumber dari ajaran Tuhan Yesus mengenai tubuh orang beriman adalah bait Allah, rumah Allah. Kita membaca 1 Korintus 3 ayat 17. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Bunyinya demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, bayangkan kalau kemudian bait Allah ini, tubuh kita ini dipakai untuk percabulan. Maka Rasul Paulus sedemikian tegas menyatakan hal ini. Nah, saya kembali kepada kisah tadi di awal. Negeri darurat pornografi. Begitu mudah diakses, kemajuan teknologi informasi, buka internet tinggal klik, keluar yang diinginkan. Nah, tetapi kita justru perlu mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, supaya kita tidak terjerumus ke dalam penderitaan yang tidak akan ada akhirnya. Ya. Siapapun juga jangan pernah main-main tentang hal ini. Tadi saya sebutkan yang banyak menjadi korban pelecehan seksual adalah perempuan. Maka yang perempuan, jagalah tubuh kalian baik-baik, jaga diri kalian baik-baik, jangan diobral, jangan dibiarkan dilecehkan oleh orang lain. Kalian sendiri harus bersikap tegas terhadap hal itu. Kalau tidak, sama saja dengan kalian melecehkan diri sendiri. Kalau kalian melecehkan diri sendiri, bagaimana mungkin kalian menginginkan orang lain menghormati tubuh kalian? Perlakukanlah tubuh kalian dengan hormat, maka orang juga akan menghormati tubuh kalian. Perhatikan baik-baik ini. Nah, para pelaku pelecehan seksual kebanyakan adalah dikatakan kaum laki-laki. Karena kondisinya barangkali secara fisik memang lebih kuat. Tetapi bukan berarti tidak ada laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual. Seperti berita kira-kira sebulanan yang lalu, begitu menghebohkan. Remaja-remaja baru umur SMP SMA tetapi digoda secara seksual oleh seorang ibu rumah tangga di daerah Bengkulu. Suatu keprihatinan yang begitu luar biasa. Maka tidak heran kalau koran itu menulis darurat pornografi. Nah, siapa yang bisa membatasi semuanya itu? Ya diri kita masing-masing. Kecanggihan teknologi bisa menghancurkan kita atau bisa membuat kita makin berkembang, makin hebat, makin pinter. Tinggal bagaimana kita bertanggung jawab untuk mengelolanya. Ya. Semuanya mudah diakses, maka semuanya kembali kepada diri masing-masing. Diri masing-masing.
Nah, perhatikan bahwa ini bukan hal yang wow, orang wah karepku dhewe. Oh, siapa bilang karepku dhewe? Sekarang bahkan sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hal itu sedemikian jelas. Apakah anak-anak bisa bebas dari hukuman? Oh tidak. Ada hukuman juga. Ya bukan cuma malu seumur hidup, masuk di penjara dan belum tahu lagi isinya penjara kayak apa. Saya pernah dulu selama 1 tahun tiap hari Senin itu pelayanan di penjara di Jepara. Tiap Senin saya pelayanan di penjara. Satu kali saya bercakap-cakap dengan para napi itu, lalu kemudian mereka cerita, napi yang paling sengsara di penjara ini adalah napi yang melakukan tindakan pemerkosaan atau pelecehan seksual. Wah, mereka disiksa habis-habisan oleh sesama para napi itu. Baru masuk saja udah jadi gedibal mereka. Dihajar habis-habisan, bukannya dihajar habis-habisan, mereka juga dilecehkan. Jadi sebelumnya mereka melecehkan, tetapi sampai di penjara mereka dilecehkan habis-habisan. Hancur. Kesenangan semu, kenikmatan semu sesaat, tetapi kemudian hidup hancur berantakan. Ya, maka waspadalah, berhati-hatilah terhadap hal tersebut. Saya sungguh tidak menginginkan di antara kalian ada yang menjadi korban pelecehan seksual atau menjadi pelaku pelecehan seksual. Dalam bentuk-bentuk yang paling kecil pun jangan. Bentuk-bentuk yang paling kecil apa? Menyentuh sembarangan itu sudah merupakan pelecehan seksual. Kalian laki-laki colek-colek perempuan sembarangan, oh Pak cuma pipinya kok Pak. Hati-hati, itu sudah merupakan bentuk pelecehan seksual. Kalau yang dibegitukan tidak terima, dilaporkan polisi, tetap kena meskipun isinya baru toel-toel pipi begini. Kalau yang dibegitukan merasa jadi korban pelecehan, kalian kena. Jadi hati-hati. Tapi lebih daripada sekedar hukuman itu, waspadalah terhadap apa yang dikatakan firman Tuhan tadi, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu yang mestinya menjadi landasan hidup kita. Apapun juga bentuknya, kata-kata yang kotor kalian ucapkan kepada orang lain, kata-kata yang tidak pantas, merendahkan, sudah bisa merupakan pelecehan seksual melalui kata-kata. Misalnya ada teman, entah itu mau guyonan, entah itu mau poyok-poyokan, lalu kemudian bunyi kalimat misalnya, oh dasar, misalnya ya maaf, pelacur misalnya kayak begitu, itu sudah merupakan pelecehan seksual besar. Kalau yang dibegitukan tidak terima, ngomong lapor kepada polisi, kena sudah. Maka jangan gunakan mulut sembarangan. Sebaliknya juga sama. Ya. Jadi jangan pernah main-main tentang hal yang demikian ini. Anda pikir cuma guyonan, enggak. Zaman sekarang kasus kecil apapun juga bisa langsung diperkarakan kok. Tetapi saya harap dasarnya bukan hanya ketakutan tentang hukuman-hukuman itu, tidak. Tapi ingatlah firman Tuhan. Kita diajak untuk hidup di dalam kasih, saling menghargai, saling menghormati. Saya berharap saya tidak akan mendengar hal-hal semacam ini
di lingkungan Masehi. Saya tidak ingin mendengar hal semacam ini. Karena itu siapapun juga yang merasa memiliki kecenderungan demikian, saya katakan berdasarkan firman Tuhan, bertobat. Alah Pak, saya masih muda kok Pak, mati saya masih lama. Oh, jangan pikir orang usia muda tidak bisa mati. Bisa. Mas Pak, nanti kalau saya mau mati saya minta ampun sama Tuhan ya Pak. Nek kober. Maka jangan main-main dengan hal ini. Anda diberi keleluasaan oleh orang tua misalnya menggunakan gadget-gadget yang canggih, semakin gampang untuk mengakses hal. Oh, hati-hati. Ya. Itu menjadi pintu masuk yang paling gampang, ibarat jalan tol menuju kepada kehancuran hidup. Ya. Karena itu saya berharap, saya berdoa kepada Tuhan supaya kalian semua memperhatikan utamanya nats di dalam ayat yang ke-11 tadi. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Kiranya Tuhan menolong supaya kita hidup di dalam kekudusan. Nah, itu yang akan mencegah kita dari kehancuran, penyesalan seumur hidup, aib sepanjang masa. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.